Semangat pagi. Hai Sobat Planters, perkenalkan nama saya Brian Tino Pane. Saya dari Prodi Agribisnis A, D 253307621012. Oke Sobat Planters, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas saya yang diberikan kepada saya oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Sari Anggriani SSI MSI. Judul materi saya yaitu tentang stasiun pengolahan biji kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit. Jadi, PKS sangat penting dalam perkebunan kelapa sawit, khususnya pada bagian produksi kelapa sawit. Fasilitas ini berfungsi untuk mengolah tandan buah segar atau biasa disingkat dengan TBS. Kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah, yaitu CP, dan produk turunan lainnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang stasiun pengolahan biji kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, pengertian stasiun pengolahan biji kelapa sawit, yaitu stasiun pengolahan biji kelapa sawit adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah buah kelapa sawit yang dipanen dari perkebunan yang menjadi produk minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan produk lainnya seperti minyak sawit kernel yang biasa dilakukan untuk produk minyak inti sawit atau yang disingkat dengan CNO, serta sisa-sisa seperti fiber dan palm check yang dimanfaatkan untuk energi atau pakan ternak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari stasiun pengolahan biji kelapa sawit. Tujuan utama perkebunan kelapa sawit yaitu untuk mengolah minyak kelapa sawit yang biasa disingkat dengan CPO, dan minyak kelapa sawit mentah, juga minyak inti kelapa sawit, mulai dari kegunaan inti pangan, biodiesel, dan juga kosmetik. Di sini juga ada pembahasan tentang peran PKS dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Di sini ada efisiensi pemanfaatan sumber daya, di mana PKS memainkan peran penting dalam memaksimalkan hasil produksi kelapa sawit dengan cara mengolah seluruh bagian buah menjadi produk yang bernilai. Sobat Planters, silakan menyaksikan video singkat tentang pengolahan biji kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Oke, breaker conveyor. Fungsi dan cara kerja CBC ini memecah dan mengeringkan hasil dari presan atau press cake oleh gerakan daun conveyor yang didesain untuk menghancurkan dan mengeringkan press cake tersebut. Dan tahap selanjutnya akan masuk ke dalam deferry cover. Sistem dan cara kerja deferry cover ini memisahkan fiber dan nut dengan menggunakan metode hisapan. Pemisahan di dalam deferry cover ini terjadi akibat dari perbedaan dari berat jenis antara fiber dan nut, sehingga fiber akan tersedot ke dalam rumah fiber siklon yang dipakai untuk bahan bakar pada boiler. Sedangkan nut akan jatuh ke dalam polishing drum, di mana di dalam polishing drum ini nut akan dipoles dari fiber halus atau serabut dan dipisahkan dari benda-benda keras yang tidak termasuk dari bagian nut, seperti batu dan besi yang dapat merusak alat dan mesin kerja berikutnya. Dari polishing drum ini, kemudian nut akan jatuh ke dalam nut auger conveyor menuju ke distoner, di mana distoner ini berfungsi untuk menghisap dan mengangkut nut dengan menggunakan kevakuman, menggunakan blower atau pneumatic system yang akan mengangkut nut ke dalam grading drum. Setelah nut sudah jatuh di grading drum, maka di dalam grading drum ini akan dipisahkan menjadi 3 bagian, mulai dari ukuran yang kecil, yang sedang, dan ukuran yang paling besar. Fungsinya untuk memaksimalkan pemecahan nut dan mengurangi losses atau nut yang terbuang. Dari grading drum, kemudian selanjutnya nut akan jatuh ke nut hopper, di mana nut hopper ini adalah tempat penampungan nut yang akan dipecahkan di dalam refill mill, di mana refill mill ini mesin pemecah nut dengan cara nut digiling dalam gelombang rotor bar yang bergesekan dengan rubber band sehingga nut terpecah.
Nut yang sudah pecah akan jatuh ke dalam cracker mix conveyor menuju elevator dan akan jangkut ke LTDS. Di dalam LTDS ini akan dilakukan pemisahan antara kernel dan seal ataupun cangkang pada LTDS 1 dan LTDS 2 yang biasa juga dikatakan pemisahan kering berdasarkan metode hisapan blower, dan cangkang kering atau drasel akan tersedot ke rumah fiber siklon untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pada bahan bakar boiler. Sedangkan kernel yang masih lengket ataupun tercampur dengan cangkang akan dipisahkan pada kelebat dengan menggunakan sistem basah, di mana di sini air yang bercampur dengan kalsium karbonat digunakan untuk memisahkan kedua cangkang dan kernel ini. Cangkang akan tenggelam ke dalam air, sedangkan kernel akan mengapung di atas permukaan air. Cangkang hasil dari pemisahan kelebat ini akan dikirim ke seal bin dengan menggunakan seal transport van. Di dalam seal bin ini, cangkang akan ditampung dan dijadikan stok bahan bakar ataupun yang nantinya boleh dijual ke pihak luar. Sedangkan inti atau kernel akan jatuh ke dalam konveyor menuju ke elevator wet kernel. Elevator ini akan mengangkut kernel atau inti menuju ke dry kernel silo. Dari elevator menuju ke top conveyor kernel distributing, dan inti atau kernel akan jatuh di dry kernel silo. Fungsi dari dry kernel silo ini adalah tempat mengeringkan kernel dengan cara uap yang dimasukkan ke dalam tangki menggunakan silo heater. Setelah dari dry kernel silo ini, kernel yang sudah kering akan dikirim melalui dry kernel conveyor, lalu masuk ke dry kernel transport menuju ke dalam tangki kernel bunker. Di tangki bunker ini adalah tempat penampungan sementara hasil dari produksi sebelum dijual nantinya. Oke, video kali ini sampai di sini. Semoga boleh bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada yang salah, saya mohon maaf dalam penyampaian.